Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rahman, saya dari BPKI 19A, NIM saya 2019 11013, mata kuliah fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sebelumnya, sini akan saya menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sendiri adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat atau volume dan bersifat irreversible atau tidak dapat balik dan tidak dapat dihitung atau kualitatif. Pertumbuhan sendiri dia bersifat sama terhadap manusia ataupun tumbuhan. Nah, sedangkan pengertian dari perkembangan adalah proses menuju kepada kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan sendiri itu dimiliki oleh manusia dan tumbuhan ataupun dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Nah, tetapi pertumbuhan dan perkembangan itu tidak memiliki suatu kesamaan karena sama-sama berbeda. Karena pertumbuhan sendiri itu adalah perubahan volume dia yang terjadi pada makhluk hidup, sedangkan perkembangan itu adalah proses berubahnya suatu bentuk dari bentuk satu menuju ke bentuk yang lain. Itu disebut perkembangan. Macam-macam pertumbuhan. Di sini itu ada dua macam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer sendiri terjadi hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer yang berlangsung pada embrio. Terjadi pada bagian akar dan pucuk batang. Nah, sedangkan pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus, terjadi pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae yang ditandai dengan membesarnya ukuran. Nah, tumbuhan dikotil tadi adalah tumbuhan yang mengurut biji dua. Salah satu tumbuhannya itu contoh seperti buah mangga atau tumbuhan mangga. Faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, dari setiap pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup terdapat pula faktor atau penyebab-penyebabnya yang menjadi suatu penghambat bagi pertumbuhan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini itu ada hormon pertumbuhan. Hormon-hormon pertumbuhan yang penting bagi tumbuhan yaitu auksin, yaitu hormon yang memacu pertumbuhan dengan cara mempercepat proses pembelahan sel-sel meristem. Ada hormon giberelin, hormon yang dapat mempercepat tumbuhnya tunas dan mempercepat perbungaan, yang berarti mempercepat pembuahan. Nah, terus di sini ada hormon sitokinin, yaitu hormon pemacu sitokinesis atau pembelahan plasma sel. Sitokinin paling banyak ditemukan di sekitar biji muda, buah muda, tunas daun, dan ujung akar. Faktor berikutnya itu ada nutrisi. Di sini ada berbagai macam-macam nutrisi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada suatu tumbuhan. Yaitu diantaranya adalah nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, borium, molybdenum, belerang, klor, besi, tembaga, dan seng. Di sini juga ada yang mempengaruhi faktornya itu adalah gen. Gen adalah faktor penentu sifat-sifat makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuhan tertentu secara genetika dapat tumbuh baik pada suhu yang sangat panas, sementara tumbuhan lain juga tumbuh lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, gen sendiri itu bisa dibilang pada manusia sendiri adalah suatu sifat yang diwariskan dari keturunannya kepada turunan yang akan diwariskan. Lingkungan. Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan diantaranya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sendiri sangat dibutuhkan bagi tumbuhan ataupun makhluk hidup seperti tumbuhan, karena tanpa cahaya matahari tumbuhan sendiri tidak dapat berfotosintesis, karena fotosintesis sendiri itu memerlukan cahaya matahari sebagai faktor utama pendukung terjadinya fotosintesis yang baik. Yang kedua yaitu ada keasaman tanah atau pH tanah.
Nah, tingkat keasaman suatu pH tanah itu mempengaruhi juga dari salah satu faktor lingkungan. Terus kerapatan tanaman. Nah, jika tanaman yang terlalu rapat, jika tanaman yang ditanam terlalu rapat itu akan mempengaruhi besarnya suatu tanaman tersebut. Karena apa? Jika pasti mereka itu akan susah mendapatkan oksigen. Terus perkembangan atau pertumbuhan mereka itu yang kurang memadai ataupun uh, tempatnya yang kurang besar akan mempengaruhi cepat tumbuhnya, cepat besar suatu tumbuhan. Kemudian di situ ada temperatur atau suhu. Suhu juga sangat berpengaruh. Karena apa? Ada juga ada tanaman yang memiliki atau yang membutuhkan itu suhu yang di atas maksimal rata-rata, dan ada juga tumbuhan juga yang hidup dengan suhu yang rendah. Nah, selain beberapa faktor tersebut, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua, yaitu gen dan hormon. Gen memiliki peranan dalam pertumbuhan kita sebesar 60-80%, karena gen setiap orang berbeda-beda. Sementara hormon memiliki peranan dalam rangsa pertumbuhan kita. Saat kita berada dalam masa pertumbuhan, ada yang namanya HGH atau Human Growth Hormone, alias hormon pertumbuhan manusia. Jumlah hormon pada tubuh kita harus pas. Soalnya kalau jumlah hormon kita terlalu sedikit, pertumbuhan kita jadi terhambat dan hasilnya tubuh kita akan jadi kerdil. Sebaliknya, kalau terlalu banyak, pertumbuhan kita akan jadi lebay alias berlebihan. Alhasil tubuh kita akan mengalami gigantisme, memiliki besaran tinggi atas normal. Nah, ada pula faktor eksternalnya. Faktor dari eksternal tersebut yaitu makanan yang kita konsumsi. Orang tua kita selalu berupaya memberikan makanan yang bergizi dan seimbang agar kita bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Selain makanan, keadaan lingkungan juga turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.